Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Mari kita belajar psikologi dengan menyimak materi singkat yang akan disampaikan oleh Hafidz Arzakin dari Manajemen Pendidikan Islam A. Semester 1 IAIN Kediri mengenai konsep dasar perkembangan masa kanak-kanak awal, perkembangan masa kanak-kanak akhir, perkembangan masa remaja, perkembangan masa dewasa awal, motivasi dan emosi, dan gangguan psikologis. Baik, langsung saja kita menyimak materinya berikut ini. Dipersilahkan. Baik, yang pertama konsep dasar perkembangan manusia. Apa sih itu perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi di sepanjang kehidupan manusia yang sifatnya kualitatif, yang meliputi perubahan fisik, kognitif, yaitu pola pikir, kecerdasan, dan bahasa individu. Kemudian sosio-emosional, yaitu hubungan dengan orang lain, emosi, dan kepribadian. Ketiga hal tersebut saling berkaitan. Pengaruh terhadap perkembangan manusia itu ada dua. Yang pertama adalah natur, yaitu sifat bawaan atau warisan biologis dari orang tua. Yang kedua nurture, yaitu bentukan, lingkungan, dan pengalaman. Selanjutnya adalah perkembangan masa pranatal dan masa kanak-kanak awal. Masa pranatal dimulai sejak pembuahan hingga kelahiran. Masa infansi dimulai sejak masa kelahiran hingga masa anak belajar berjalan atau toddlerhood. Masa kanak-kanak dimulai sejak masa toddler hingga remaja. Untuk perkembangan perubahan, yang pertama adalah perubahan fisik. Yang menonjol adalah pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Rata-rata pada masa ini pertumbuhan anak-anak mencapai 6 cm dan berat badan mencapai 4 kg dalam setahun. Kemudian perubahan kognitif. Pra-operasional dimulai usia 2 tahun sampai 7 tahun. Anak-anak mulai mewakili dunia dengan kata-kata dan gambar. Selanjutnya perubahan bahasa. Pada usia 2 tahun, anak dapat berbicara 200 kata. Selanjutnya perkembangan masa kanak-kanak tengah dan akhir, yaitu pada usia sekolah dasar. Untuk perubahan, yang pertama adalah perubahan fisik. Rata-rata 7,6 cm dan berat badan sekitar 1,8 kg sampai 3,2 kg dalam 1 tahun. Perubahan kognitif memasuki tahap operasional konkret yang terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Bernalar logis. Selanjutnya perkembangan bahasa. Pada masa ini meningkat dari 14.000 pada usia 6 tahun menjadi 40.000 pada 11 tahun. Kemudian perkembangan sosio-emosional, yaitu pemahaman diri, menggambarkan karakter, psikologis, dan aspek sosial mereka. Selanjutnya perkembangan moral. Pada usia 10 tahun masuk pada moralitas otonom atau faktor internal pertimbangan moral. Masnya mantap sekali. Yang selanjutnya adalah perkembangan masa remaja, yaitu di tingkat SMP sampai SMA. Untuk perubahan, yang pertama perubahan fisik, ada 3 hal,
Yang pertama, pubertas, otak, dan seksualitas. Pubertas ditandai dengan pematangan seksual, peningkatan tinggi, dan berat badan. Perubahan kognitif pada tahapan operasional formal, yaitu dapat berpikir abstrak, idealis, dan logis. Perubahan sosio-emosional berupaya memahami diri dan menemukan identitas mereka. Selanjutnya adalah perkembangan masa dewasa awal, yaitu masa transisi dari remaja menuju dewasa yang terjadi sekitar usia 18-25 tahun. Masa eksplorasi diri, mulai dari cinta sampai karir. Kemudian masa self-focus, terutama dalam kewajiban sosial, tugas, dan komitmen dengan orang lain. Untuk perkembangan perubahan, yaitu yang pertama perubahan fisik dan kognitif. 1. Puncak performansi fisik pada usia 30 tahun. 2. Kesehatan pada masa dewasa awal tergantung pada kebiasaan hidup sebelumnya. 3. Puncak kreativitas dewasa pada usia 40 tahun kemudian mengalami kemunduran. Kemudian perkembangan sosio-emosional. Yang ke-1, yang pertama, temperamen. Temperamen dewasa awal tergantung pada konteks dan pengalaman individu yang masing-masing berbeda satu sama lain. Kemudian dewasa awal lebih menunjukkan mood yang slow dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya adalah motivasi dan emosi. Apa sih itu motivasi? Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk berpikir, merasa, dan bertindak. Penyebab orang termotivasi yang pertama adalah pendekatan evolusioner, yaitu insting, pola biologis bawaan yang bersifat universal dan menetap. Kemudian macam-macam motivasi. Macam-macam motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yaitu faktor internal seperti kebutuhan dan rasa ingin tahu. Yang kedua, faktor ekstrinsik, yaitu faktor eksternal seperti adanya hukuman dan imbalan. Kemudian, apa sih itu emosi? Emosi adalah perasaan atau afeksi yang mempengaruhi fisiologis, pengalaman, dan ekspresi. Bersifat kompleks, melibatkan tubuh, pikiran, dan wajah. Baik, yang terakhir adalah gangguan psikologis, yaitu gangguan mental yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku. Gangguan psikologis pada masa kanak-kanak yaitu seperti autisme, gangguan pada otak yang berpengaruh terhadap komunikasi. Ciri-ciri autisme adalah asik dengan kesendiriannya. Kemudian gangguan psikologi pada masa remaja, yaitu seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah gangguan pada masa dewasa, yaitu seperti Down syndrome, depresi, kecemasan, dan lain-lain. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.